Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan. Semua sehat? Mari kita baca Matius 27 ayat 1 sampai 5, kita sama-sama berdiri. Saya baca ayat 1 dan jemaat membacanya ayat berikutnya bergantian. Matius 27 ayat 1 sampai 5. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, dengan itu urusanmu sendiri. Sama-sama. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Ya, peribahasa ini saudaraku mengajarkan kepada kita agar kita berpikir panjang. Berpikir 2-3 kali. Mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi apabila kita akan mengambil satu keputusan. Apabila kita akan berbuat sesuatu. Sebab jika ternyata di kemudian hari tindakan atau keputusan itu berakibat kurang baik, berakibat buruk, menyesal pun tidak ada gunanya. Iya. Pernah saudara mengalami? Rata-rata di antara kita pernah. Iya. Apakah itu hal yang kecil ataukah hal yang besar, ya. Sesal. Kita menyesal, tapi semua udah terjadi. Mau apa lagi gitu ya. Bahkan kalau kita membaca di Alkitab tentang Esau, ditulis bahkan menangis darah pun tidak bisa mengembalikan.
keadaan yang sebelumnya. Saudara-saudara, dan inilah yang dilakukan Yudas dengan menawarkan jasa mengantar dan menunjukkan keberadaan Yesus. Ya, jadi Yudas itu dia menawarkan jasa antar, saudaraku, bukan Grab ya. Dan rupanya, saudaraku, orang-orang Yahudi, imam kepala dan tua-tua itu tidak mengenal Yesus, mendengar tentang Yesus gimana. Tapi mukanya Yesus seperti apa, orangnya seperti apa, rupanya nggak tahu. Kalau sekarang kita bisa nggak kenal orangnya tapi mukanya tahu, gitu ya. Mukanya tahu, kita bisa lihat dari foto, lihat dari gambar dan lain sebagainya. Ya, yang namanya Yesus itu kan berbaur dengan murid-murid. Jadi nggak orang-orang Yahudi nggak tahu, tetapi Yudas menawarkan jasa untuk mengantar dan menunjukkan keberadaan Yesus, yang kemudian berakibat Yesus ditangkap, Yesus diadili, dihukum, dan ketika hukuman dijatuhkan, melihat Yesus pasrah dan dibelenggu, saudara, diborgol. Kalau sekarang dia nyesal, iya, dia menyesal, tapi semuanya itu gak ada gunanya lagi. Penyesalan selalu datang terlambat. Kalau duluan apa namanya? Kalau duluan pendaftaran. Penyesalan selalu datang terlambat. Dan hal ini terjadi pada Yudas ketika ia melihat Yesus dijatuhi hukuman mati dan dibelenggu. Yesus tidak melawan, juga tidak menunjukkan kesaktiannya. Ya, kalau zaman itu Yesus itu di dalam, kalau kita di sini bilang mungkin orang sakti ya, sakti mandraguna. Orang sakit nggak ditiup, nggak apa, cuma diomong sembuh. Orang mati bisa bangkit, apa nggak sakti? Berapa kali Yesus mau ditangkap, lolos begitu saja. Dan Yudas tidak menyangka hal ini akan terjadi pada Yesus yang dia anggap hebat, yang dia anggap sakti, sang pembuat mujizat. Ternyata malam itu Yesus benar-benar nggak berdaya. Ditangkap, dia cuma bilang, kalau saya mau, saya minta dikirim 12 pasukan malaikat. Tapi dia nggak lakukan itu kan, gitu ya. Mungkin waktu ngomong itu ya, Yudas seneng banget, wih nanti turun 12 malaikat belain. Saudara, di sini saya ingin coba membentuk pikiran dulu, saudaraku. Menurut saudara, apakah benar-benar Yudas menginginkan uang ketika menjual Yesus? Ini kan sudah terbentuk dalam khotbah-khotbah banyak pendeta. Apakah benar Yudas itu benar-benar dia mau uangnya? Tidak. Alasannya? Buktinya dikembalikan lagi. Lalu apa tujuan Yudas? Ini agak diputer-puter ya. Jadi saudaraku, nanti kita akan belajar ini. Ya, kita akan belajar ini. Ya, kita lihat uangnya dikembalikan. 30 keping perak itu ada nyanyian, saudaraku, di buku Tabernakel Glory. 30 uang perak Yesus telah dijual. 30 uang perak harga seorang budak. Jadi 30 keping perak itu harga seorang budak.
Ya, harga seorang budak. Yesus yang sudah begitu banyak menolong orang, cuman dihargai dengan harga seorang budak. Gitu. Saudaraku, itulah yang membuat Yudas menyesal. Yesus tidak melawan, Yesus pasrah, dan dia melihat itu, saudaraku, 3,5 tahun loh bareng-bareng terus. Ya bayangkan kalau kita punya teman dekat, kemana-mana bareng, terus kita hianati, terus kita lihat dia disiksa, kira-kira saudara tega enggak? Bareng-bareng loh 3,5 tahun, ya kumpul terus, tapi karena saudara orang itu menderita, tega enggak sih? Mungkin awalnya saudara menginginkan uang, tapi ketika lihat orang itu teman itu disiksa, dianiaya, pasti ada hati namanya enggak tega, betul enggak? Itu manusiawi. Saudaraku, kita lihat poin pertama dari khotbah ini, transaksi yang tersembunyi. Ya. Jadi transaksi itu ada yang open transaksi, ada yang rahasia, gitu ya. Ini transaksi yang tersembunyi. Kita lihat Matius 26 ayat 14 sampai 15. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Ya. Apakah yang hendak kamu berikan? Lalu para tua-tua orang Yahudi memberi 30 keping perak. Saudaraku, kita lihat di sini, Alkitab selalu jujur dan terbuka ketika mencatat kehidupan tokoh-tokohnya, baik itu nabi, raja, imam, bahkan rasul-rasul. Tidak ada keburukan yang disembunyikan. Gak ada. Daud berdosa, ditulis Alkitab. Abraham menikahi pembantunya, Alkitab tulis. Mestinya kan gak usah ditulis ya. Dia kan orang tokoh gitu ya. Masa yang jelek dia ngomongin? Apalagi orangnya udah meninggal, kan kebanyakan kita seperti itu ya. Tulis saja yang bagus-bagus, ceritakan saja yang bagus-bagus. Gitu. Ternyata Alkitab jujur, dia tulis semua. Dia tulis semua. Tujuannya adalah agar kita bisa belajar dari kehidupan mereka semua, meneladani yang baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan mereka. Amin. Meneladani yang baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin saudara bilang, saya mau teladan yang baik, saya tidak mau mengulangi hal yang sama, tapi saya melakukan kesalahan yang lain. Banyak kita melakukan kesalahan-kesalahan yang lain. Gak apa-apa, fakta kehidupan menunjukkan seperti itu. Tapi tentu ada jalan keluar menyelesaikannya dengan Tuhan. Yohanes 6 ayat 64. Tetapi diantaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Saudaraku, apakah Yesus salah ketika memilih Yudas untuk jadi muridnya? Saudaraku, pernyataan ini memberitahu kita bahwa Yesus sudah tahu dari semula. Sudah tahu dari semula. Lalu mengapa tetap dipilih? Yesus sedang memberi kesempatan agar seorang mau berubah. Iya. Setiap orang punya pilihan, punya kehendak, bebas diberikan oleh Tuhan. Jadi setiap orang dikasih kesempatan. Dikasih kesempatan berubah, diberi kesempatan memperbaiki hidupnya,
diberi kesempatan memperbaiki karakternya dan membangun masa depannya. Ingat, Tuhan kasih kesempatan kepada Yudas dan juga kepada semua orang untuk berubah, memperbaiki kehidupan dan membangun masa depannya. Dan Yesus ingin menunjukkan bahwa dari 12 rasul yang dipilih tersebut tidak ada yang sempurna. Iya, tidak ada yang sempurna. Masing-masing memiliki kekurangan, masing-masing memiliki keterbatasan, dan masing-masing berpotensi mengalami kegagalan. Saya katakan lagi, masing-masing punya potensi untuk jatuh dalam dosa. Saudaraku, jangan karena kita punya iman, kita menganggap potensi salah itu tidak ada. Potensi ada, tinggal kita bisa enggak memanage, kan seperti itu. Apakah dari 12 rasul cuman Yudas saja yang jelek, yang buruk? Ya kita tahu, siapa lagi saudaraku? Petrus. Saudara, siapa lagi? Thomas, ada. Siapa lagi? Ada anak-anak Zebedius, Andreas dan Yakub, berebut yang nomor 1. Berebut yang nomor 1. Saya mau duduk, saya mau jadi yang terutama, saya mau jadi yang terbesar. Saudaraku. Jadi masing-masing punya kelemahan, punya keterbatasan dan kekurangan. Nah, jadi saudaraku, Yesus tidak salah dalam memilih Yudas. Dan Yudas diberi kesempatan. Gitu. Ketika Tuhan memilih dia, Tuhan enggak salah pilih. Tuhan kasih kesempatan. Tuhan kasih kesempatan. Hanya pilihan setiap orang mau enggak ambil kesempatan itu. Mau berubah, mau memperbaiki, itu pilihan, saudaraku. Sebelum perjamuan malam, Yudas telah bertemu dengan imam kepala dan tua-tua Yahudi untuk mengadakan pertemuan tersembunyi. Murid lain tidak ikut dan tidak mengetahuinya. Kita membaca tadi, diam-diam dia pergi, gitu ya. Diam-diam dia pergi. Nah, setelah selesai perjamuan malam, Yesus dan murid-murid pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Saat itulah Yudas datang bersama rombongan orang Yahudi yang Yesus katakan membawa pedang dan pentung. Jadi mereka sendiri takut untuk menangkap Yesus, sehingga mereka mempersiapkan peralatan seperti perang, begitu, seperti perang. Dan ada kode sandi yang disepakati antara Yudas dan orang Yahudi sebagai tanda kepada imam dan orang Yahudi untuk menunjukkan Yesus itu yang mana. Ya, Yesus itu yang mana. Ya, jadi sudah menjadi kebiasaan kalau sudah baru ketemu itu kalau kita kan salaman ya. Kalau di Timur Tengah atau beberapa tempat itu ada cipika-cipikinya lah gitu ya. Nah si Yudas ini bilang, orang yang kucium ya, gitu. Orang yang kucium. Nah sebenarnya Yesus telah memberi peringatan kepada Yudas tentang apa yang akan terjadi dan dilakukan Yudas kalau Yudas keras hati. Memberitahu langsung, memberitahu tidak langsung, agar Yudas itu mengerti dan membatalkan niatnya. Tetapi saudaraku, Yudas itu tetap keras hati. Saudaraku, kita melihat di poin pertama ini ada transaksi tersembunyi dengan nilai yang kecil, saudaraku. 30 keping perak saja. Yang kedua, saudaraku, kita akan lihat ini, analisis motivasi Yudas. Oke, selama ini termasuk saya, saudaraku, mengatakan bahwa atau memberi contoh tentang tamak akan uang, ya itu Yudas lah gitu ya, salah satunya. Karena Alkitab memang menyebutnya mencuri.
Hari ini saya ajak saudara melihat dari sisi lain, gitu. Ya. Kalau soal uang, uangnya aja dikembalikan tadi katanya ya. Apakah motivasinya uang? Kita lihat saudaraku. Setiap tindakan kita pasti ada motivasi yang menjadi dasar, sesuatu yang mendorong dan menggerakkan sampai terjadi satu peristiwa, itu namanya motivasi. Dan mari kita coba cari tahu apa yang jadi motivasi Yudas sampai ia menjual Yesus dengan harga yang sangat murah, harga seorang budak yaitu 30 keping perak. Ada analisis lagi saudaraku, 30 keping perak ini hanya uang muka, nanti kalau berhasil ditambah saudaraku. Makanya Yudas mau terima. Gitu. Ada analisa seperti itu. Ada saudara yang sudah nonton film Last Supper yang terbaru? Coba yang sudah nonton ya? Ya. Di sana versi film ya, versi film. Jadi saudara kalau ada hal-hal yang gak sama dengan Alkitab itu namanya versi film. Ya, itu versi film. Jadi tapi bisa jadi bahan masukan, gitu. Bisa jadi bahan masukan. Yudas adalah satu-satunya murid yang berasal dari Yudea. Ini kita lihat mapping di Israel ya. Yudas adalah satu-satunya murid yang berasal dari Yudea. Yang lain itu dari Galilea, saudaraku. Jadi ada ya gampangnya lah kalau di sini Jakarta, Banten gitu ya. Gitu aja deh gampangnya. Yang lain dari Jakarta, satu ini dari Banten sono gitu. Jadi Yudas itu satu-satunya murid yang berasal dari Yudea. Keriot kan disebut Yudas Iskariot. Keriot itu adalah nama kota di ujung selatan Yudea. Is itu menunjukkan laki-laki. Jadi Yudas Iskariot itu adalah Yudas laki-laki dari Keriot. Nah, di Keriot itu ada kelompok Yahudi radikal. Kelompok Yahudi radikal yang menentang pemerintahan penjajahan Romawi. Nah, Yudas ini kemungkinan menjadi anggota kelompok itu untuk memperjuangkan kemerdekaan Israel. Jadi dia orang politik lah gitu ya. Coba satu lagi orang politik di murid Tuhan. Orang partai. Simon orang zelot. Ya, zelotis. Zelot itu partai zelot saudaraku. Jadi ada dua politisi yang bersama Yesus tuh. Kemungkinan memang Yudas ingin memperjuangkan, bukan kemungkinannya. Rata-rata orang Yahudi ingin memperjuangkan kemerdekaan Israel. Sama seperti ketika sebelum tahun 1945. Masyarakat Indonesia siapapun dia ingin bebas dari penjajahan dengan cara yang beda-beda. Ada yang angkat senjata, ada yang lewat diplomasi dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, Yudas lalu beralih jadi murid Tuhan. Kita nggak lihat seperti Petrus, Yohanes dipanggil ketika kerja nangkap ikan, kan seperti itu ya, ketika kerja nangkap ikan. Yudas kapan dipanggilnya? Tiba-tiba kita melihat bahwa 12 murid itu ada salah satu namanya Yudas. Jadi kemungkinan saudaraku, Yudas ini melihat, ada satu tokoh baru ini, boleh juga nih, orangnya boleh lah. Nah dia langsung masuk, ya kan seperti itu. Kelihatan mulai naik daun nih, masuklah gitu ya, ikut. Dan Yesus buka pintu, kasih kesempatan. Jadi saudaraku, Yudas melihat potensi Yesus untuk menjadi pemimpin Israel itu sangat besar. Usianya masih muda, 30 tahun. Sedang naik daun, kan gitu ya. Populer, banyak pengikutnya, dan satu lagi saudaraku, berkarisma. Gitu. Berkarisma.
Saudaraku, kalau dalam perjuangan itu tokoh yang berkarisma penting sekali. Ya, dulu Soekarno mulai karir perjuangannya kan di usia muda, ya, di usia muda, dan beberapa negara punya tokoh-tokoh muda untuk perjuangan kemerdekaannya. Jadi punya harapan besar untuk kemerdekaan Israel kalau membantu Yesus dan berjuang bersama-sama dengan Yesus. Tapi saudaraku, setelah menunggu beberapa waktu, setidaknya setelah menunggu 3 tahun, kok Yesus nggak segera mengadakan aksi? Ya, Yesus nggak menghimpun massa, Yesus nggak menyusun kekuatan. Bahkan saudaraku, setelah Minggu Palem, Yesus disambut seperti raja, disambut luar biasa pada Minggu Palem. Dan itu adalah kesempatan besar untuk mendapatkan perhatian dan mencari dukungan. Yesus nggak meresponnya. Ya, Yesus disambut gegap gempita seperti itu, biasa aja lagi bagi Yesus. Dia nggak menganggap itu satu hal yang harus direspon seperti apa. Saudaraku, semua ini kemudian nggak seperti yang dipikirkan oleh Yudas. Ini kan kesempatan, orang-orang menyambut. Nah, Yesus bisa ngomong deh, ayo kita angkat senjata, lawan, nah dan seterusnya ya, harusnya bisa. Tapi Yesus diem-diem aja. Justru yang dikerjakan Yesus apa, saudaraku, waktu masuk Yerusalem? Ngurusin orang sakit, ya kan? Ngurusin orang miskin, ngurusin orang yang gimana gitu, bukan menyusun kekuatan, rapat kayak gitu ya, ngatur strategi kayak gitu ya, enggak, saudaraku. Dia malah makan di rumah Simon si Kusta, ngobrol di sana, kan gitu. Pergi ke siapa lagi, saudaraku? Ke tempat Maria Magdalena, ngopi-ngopi di sana, kan seperti itu yang dilakukan Yesus. Yudas ini gemes, saudaraku. Gemes dia, kenapa sih gak cepat dilakukan? Nah, saudaraku, Yudas berpikir bahwa Yesus harus dipaksa. Yesus harus dipaksa untuk menunjukkan kekuatannya sebagai tokoh perjuangan, yaitu dengan cara ditangkap. Kan dia pasti ngelawan kalau ditangkap. Kalau dia terdesak pasti ngelawan. Nah, saudaraku, Yudas berpikir seperti itu, agar Yesus terpaksa harus melawan dan menaklukkan semuanya dengan kehebatan yang selama ini ia lihat, dan dengan cara ini Yesus akan lebih populer, Yesus akan lebih banyak pengikut. Seperti itu kira-kira pikiran Yudas. Paham, saudara? Jadi perjuangannya itu perjuangan bukan buat pribadi sebenarnya. Untuk bangsa Israel juga, hanya caranya berbeda. Ya, cara Yesus memperjuangkan Israel dengan cara Yudas berbeda. Padahal Yudas sudah sama-sama selama 3,5 tahun. Oke, kita lanjut, saudaraku. Mengumpulkan dana untuk perjuangan kemerdekaan Israel. Jadi saudaraku, uang yang diambil, uang yang dicuri dari kas, juga uang hasil menjual Yesus, itu rencananya dikumpulkan sebagai persiapan untuk perjuangan kemerdekaan Israel. Jumlahnya cukup banyak, 30 keping perak dibanding dengan uang yang sudah disisihkan Yudas, nggak ada apa-apanya. Gitu. Uangnya banyak, karena ada donatur yang membiayai pelayanan Yesus, dan uangnya semua dipegang oleh Yudas. Gitu. Lukas 8 ayat 3. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi jangan kita pikir Yesus nggak didukung dengan uang untuk pergi ke sana kemari.
Kita baca ayat ini saudaraku. Yesus pergi pelayanan didukung oleh keuangan yang cukup bagus. Iya. Dan sampai hari ini saudaraku, kenapa gereja bisa ada dan berjalan? Karena ada dukungan keuangan. Ada gereja besar, anggotanya ribuan. Emang bisa begitu saja saudaraku? Enggak. Ada yang mendanai. Ya. Ada orang-orang yang memberikan dana yang sangat besar sehingga bisa sewa mall untuk ribuan orang. Yang lebih kecil lagi sewa ruko gitu. Nah, beda lagi kita bisa beli di tempat ini. Dulu memang ada istri Kusa, ada Susana, ada perempuan-perempuan lain yang melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka, dengan uang mereka. Jadi saudaraku, gereja hidupnya itu perlu uang. Yesus pelayanan ada orang-orang yang mendukung. Gitu. Oh kalau gitu Pak Pendeta harus punya usaha. Enggak, saudaraku. Pendeta itu imam, imam itu Lewi. Lewi itu tidak dapat bagian tanah. Sekarang kan memang ada pendeta yang PDP, pendeta dan pengusaha. Pendeta dan pengusaha, ya dia punya uang. Tapi punya uang juga masih ambil kolektor ya Pak Esau ya. Masih ya? Masih, iya. Makanya saya rasa di jemaat ini masih ada yang ragu kalau saya nggak punya usaha. Sampai sekarang Pak Pendeta pasti punya usaha karena hidup saya santai banget ya saudara. Saudaraku, saya seperti imam Israel. Sejak saya melayani saya tidak pernah punya usaha. Ya. Hidup saya bergantung dari jemaat, tepatnya sih dari Tuhan. Tapi kan dari realnya dari pelayanan gitu. Dari pelayanan. Dan di gereja semua mendukung, sama seperti istri Kusa, sama seperti Susana, ya, sehingga gereja bisa jalan terus dengan baik sampai hari ini. Ya. Saudaraku, sama seperti gereja saat ini, ada jemaat-jemaat, bahkan semua jemaat bersehati mempersembahkan apa yang bisa dipersembahkan untuk berjalannya pekerjaan Tuhan. Yudas gagal memahami misi Yesus. Walaupun sudah 3 tahun hidup bersama Yesus, Yudas gagal mengenal Yesus secara pribadi. Dia lihat ada banyak uang, kesempatan untuk mempersiapkan perjuangan. Nah, mungkin di sini perbedaan yang pernah kita dengar. Biasanya kita bicara Yudas itu tamak akan uang, kumpulin uang untuk keperluan pribadi. Kita nggak pernah lihat Yudas menghambur-hamburkan uang ke mall, minum-minum, enggak ya? Yudas benar-benar kumpulkan loh uang itu. Dia simpan untuk perjuangan kemerdekaan Israel. Baik, lanjut saudaraku. Yang ketiga, pada poin ini saudaraku, sesal kemudian tidak berguna. Nah, saudara-saudaraku, kita dilahirkan kepala lebih dulu, baru kemudian kaki. Terakhir itu kaki. Kalau kaki duluan namanya sungsang. Terus katanya kalau lahirnya kaki duluan, sungsang anaknya bandel. Bener gak sih? Ya? Bener. Jangan menghakimi saudara. Kakinya duluan keluar karena mamanya gak pernah siapkan. Nanti anaknya bandel, kamu sih lahirnya sungsang gitu. Terus nanti anaknya jadi bandel beneran loh. Serius saudaraku, jangan suka bilang seperti itu. Nah saudaraku, kenapa kepala duluan? Pikir dahulu, pendapatan, sesal kemudian gak berguna. Jadi artinya pikirkan yang baik-baik dulu, kepala ya. Pikirkan dengan matang, baru kemudian kaki melangkah.
Nih ibu melahirkan dibawa-bawa ini supaya ingat saudaraku. Kalau orang lahir itu kan kepala duluan, anak lahir kepala duluan. Pikiran itu harus duluan, gitu. Baru tindakan. Gitu. Ada rekan kalau ngomong sama mikir dia gini, sampai teman-teman bilang, kalau dia mah ngomong dulu baru mikir. Yang teman satu lagi dibilang, kalau dia mah ngomong dulu nggak pakai mikir. Nah, yang mana ini saudaraku? Saudara pernah nggak punya teman terus saudara kasih tahu dia mah ngomong dulu nggak pakai mikir? Pernah? Saudara pernah bilang ke teman seperti itu? Atau justru saudara dibilang teman seperti itu? Lu mah ngomong dulu nggak pakai mikir. Terus balasnya apa? Daripada lu ngomong nggak pakai mikir. Ini kayaknya ada yang menyerap ini untuk ngomong. Nah ya, pikir dulu, baru ngomong, baru bertindak. Nah, saudara, penyesalan selalu datang terlambat dan waktu gak akan pernah berjalan mundur. Setelah Yudas melihat Yesus pasrah dan dibelenggu, barulah penyesalan itu datang. Saudaraku, Yudas mengembalikan 30 keping perak itu kepada imam-imam kepala. Tetapi ditolak. Mereka berkata, bukan urusan kamu, itu urusanmu sendiri. Penyesalan Yudas tidak berujung pada pertobatan. Penyesalan Yudas berakhir pada keputusasaan. Ia tidak lagi bergabung dengan murid-murid lainnya, tapi menyendiri dan kemudian gantung diri. Nah, saudaraku, ketika kita punya masalah, ketika kita punya beban, perlunya ada komunitas, perlunya kita punya teman. Ya, setiap orang harus punya teman. Teman cerita, teman berbagi. Saudaraku, mungkin enggak semua memang, tapi kalau udah diceritakan kan lega. Dan karena dia sendiri, enggak punya teman sharing, juga enggak ada masukan untuk dia, enggak ada masukan untuk jalan keluar. Kisah 1 ayat 18 sampai 19. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Saudara-saudara, dari uang yang didapatkan itu cepat sekali saudaraku ya. Dia bisa membeli tanah itu cepat sekali. Itu kan malam, pagi, dia nyesel, dia pergi. Kemungkinan terjadinya dia gantung diri itu sebelum Yesus bangkit. Saya berpikir seandainya dia mau bertahan beberapa waktu, terus Yesus bangkit, saya pikir Yesus pasti temuin Yudas. Gak tahu saudara, kira-kira Yesus temuin Yudas gak sih? Coba, ini saya ajak saudara menghayal. Yesus menemui Yudas gak kira-kira? Ya? Sama seperti kepada Petrus. Kan gitu. Waktu Petrus menyangkal, yang dilakukan Tuhan apa? Dia lihatin dari jauh dengan pandangan, bukan pandangan marah, sampai Petrus menundukkan kepala dan dia menangis. Saudara, Yudas dia cepat sekali beli tanah itu, saudaraku. Kayaknya memang dia udah persiapkan untuk sesuatu. Lukas menulis bahwa Yudas jatuh tertelungkup. Matius menulis tadi apa saudaraku, Yudas
gantung diri. Nah, saudaraku, ini bukan satu yang bertentangan atau berbeda. Penjelasannya adalah Yudas yang gantung diri itu jatuh. Mungkin karena dahan tempat gantung diri itu patah atau talinya putus. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi nggak ada pertentangan di kedua tulisan ini. Jadi Matius menulis kondisi gantung diri, tapi Lukas mungkin datang belakangan, dia lihat sudah jatuh di tanah dengan perutnya, ususnya terburai, saudara-saudaraku. Nah, jadi itulah Yudas, saudaraku, yang sesal kemudian tidak berguna. Saudara, kita butuh uang. Siapa yang nggak butuh uang? Ada yang nggak butuh uang di sini? Semua butuh uang. Tapi uang bukanlah segala-galanya. Tapi bisa dibalik, segala-galanya uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Ya, itu hal yang umum dan semua orang menjalani itu. Betul? Semua orang menjalani tentang butuh uang, butuh ini dan itu. Tetapi saudaraku, jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang atau menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Ingat, ada saatnya uang itu tidak lagi bisa menolong. Ingat itu. Ada satu titik uang itu tidak lagi bisa menolong. Jadi ingat, satu hari uang itu sama sekali nggak bisa menolong. Jadi jangan hidupmu bergantung pada uang atau mengejar uang, mencari uang dengan menghalalkan segala cara. Saudaraku, firman Tuhan bilang ada pemeliharaan. Lihat burung di udara. Ya, Tuhan pelihara. Lihat bunga bakung, Tuhan hiasi. Apalagi kita orang-orang yang percaya. Hiduplah sesuai dengan apa yang bisa kita jalani. Kita semua punya kekurangan. Dan kita semua berpotensi jatuh dalam dosa. Tetapi kita harus kuat. Amin. Kita harus kuat. Jangan sampai kita terperosok dalam dosa. Jangan sampai kita terperosok dalam mencari dengan menghalalkan segala cara. Tapi bersama Yesus kita jalani semua. Dan jika satu hari atau kita pernah mengalami kesalahan, kekurangan, datanglah pada Yesus. Dia akan menerima kita apa adanya. Yudas, dia tidak datang pada Yesus. Dia ambil keputusannya sendiri. Dia tidak jumpai Yesus. Dia langsung gantung diri. Satu contoh yang jangan kita ikuti. Karena Yudas, dia seorang murid tapi berakhir tragis. Kiranya kita bisa belajar dari ini semua, tidak mengulangi hal yang sama, tapi kita membangun hal-hal yang baik untuk masa depan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu Saudara, Terima kasih. mungkin kita Terima kasih Yesus. pernah berbuat salah, sama seperti Yudas. Kita juga punya kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Tapi datanglah pada Tuhan. Ingat kasih-Nya. Kasih-Nya yang begitu luas. Dia mau menerimamu, menerimaku apa adanya. Jangan pergi, jangan menyendiri. Carilah Tuhan. Berkumpullah dengan rekan-rekan dalam ibadah. Engkau akan mendapat kekuatan. Ingat kasih-Nya yang sembuhkan lukamu, luka hatimu, luka batinmu. Kasih-Nya menyembuhkan luka-lukamu. Haleluya. Bapak Panan pimpin kita dalam doa. Mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat hidupnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya, haleluya. haleluya. Bahwa di dalam surga, kembali di pertengahan ibadah ini kami Terima datang kasih. kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah mengingatkan kepada kami Tuhan. Agar kami selalu ingat kasih-Mu Tuhan. Ya Yesus. Kasih-Mu yang besar. Amin. Kasih-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Yes. Haleluya. Kasih-Mu yang sudah menyembuhkan kami. Amin. Amin. Kasih-Mu yang sudah berjanji untuk membangkitkan kami Yes. di suatu hari kelak Tuhan. Amin. Benar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah kuasa kebangkitan Tuhan membangkitkan iman percaya kami agar kami selalu ingat kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ingat kebaikan Tuhan. Dan agar tidak menyesal di kemudian hari karena satu perbuatan yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terangkan firman-Mu dalam setiap hati kami. Agar kami sanggup melakukan dan bertindak di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Amin. Terpujilah nama-Mu Bapa. Nama Yesus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-kebenaran pagi ini Tuhan. Engkau pakai lebih heran lagi. Berikan kesehatan dan pemeliharaan. Biar sembuhkan sakitnya. Biar apapun yang dikerjakan senantiasa memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil pelayan pagi ini. Agar Tuhan berkati dalam pekerjaannya, usahanya, karirnya, sehingga senantiasa terus berkarya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak di sorga, Tuhan sudah berkati kebaktian ini dari awal sampai selesai, semua karena kemurahan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, beri sukacita, damai sejahtera, sehingga melalui ibadah ini mereka semakin mencintai Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu dalam pekerjaannya, berkati dalam rumah tangganya, berkati dalam pendidikannya. Kuatkan mereka yang menghadapi kesukaran, percobaan, sembuhkan mereka yang sakit oleh kuasa darah Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati korban persembahan anak-anak-Mu.
Mereka memberi dengan cinta, dengan kerelaan. Biar hati yang memberi Tuhan taruh di hati anak-anak-Mu. Memberi untuk pekerjaan Tuhan. Mengembalikan 1/10 yang Tuhan punya. Biar itu mendatangkan sukacita dan berkat bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai Maranatha. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sekian kebaktian, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.